Tak berapa lama berdirinya Sekolah Master Indonesia, perlahan tapi pasti mulai mendapatkan dukungan dari orang-orang yang peduli. Tak hanya mulai banyak kalangan yang memberikan dukungan dana, banyak pula yang rela terjun menjadi relawan untuk menjadi tenaga pengajar di Sekolah Master Indonesia. Sri Lestari adalah salah satunya. Ia bergabung menjadi relawan Sekolah Master sejak tahun 2010. Enggak, diajak teman kuliah. Awalnya diajak teman kuliah karena saya senang suka dengan kegiatan sosial gitu yang sifatnya sosial dan juga untuk berbagi ilmu lah yang walaupun ilmu saya sedikit kan kalau ditularin mudah-mudahan sih bermanfaat gitu. Tidak seperti sekolah formal pada umumnya, Sekolah Master Indonesia sendiri menampung banyak sekali anak-anak yang memiliki latar belakang yang jauh dari kata hidup nyaman. Mulai dari yang kesulitan ekonomi, pernah terlibat kasus hukum, hingga yang memiliki keluarga bermasalah. Hal ini tentu membutuhkan pendekatan yang berbeda yang dilakukan oleh para guru dan relawan di Sekolah Master Indonesia. Ini kan fungsinya wali kelas di sini beda dengan di luar, di sekolah lain. Kalau wali kelas di sini, kalau bisa dia wali kelas itu bisa mengenal siswanya satu-satu, mengenal latar belakangnya, kehidupannya dan lain-lain gitu. Terus teman curhat juga gitu. Itu bedanya di luar. Proses kaderisasi relawan pun juga terus berjalan. Nur Rohim menyebut ada strategi khusus untuk menjalankan proses kaderisasi pengajar di Sekolah Master Indonesia. Jadi anak-anak yang dia serius mau belajar sampai kuliah, kita pilah tuh. Jadi kita jadikan relawan inti nantinya. Jadi yang sekarang relawan inti anak-anak asuh yang ada di sini yang punya prestasi, yang dapat beasiswa ke LIPIA, sekolah-sekolah tinggi agama, UI, UIN, UNJ banyak gitu. Bahkan beberapa ke luar negeri juga ada gitu. Hingga saat ini Sekolah Master Indonesia terus berkembang, baik dari segi jumlah murid, sistem pengajaran maupun fasilitasnya. Bahkan sudah ada ribuan anak yang tergabung dalam induk Sekolah Master Indonesia. 50 sampai 100. 50 sampai 100. Iya, awal-awal. Berkembang sekarang jadi udah 2.000, 3.000 dengan mitra-mitra udah hampir 5.000. 5.000. Iya, yang cabang-cabang dan mitra. Banyakan mitra, ratusan ada mitra. Homeschooling, pondok tahfiz gitu kan. Terus bimbel-bimbel. Kayak di UI aja ada rumbel UI, ada berapa? Hampir 100-an lebih, 200-an nginduknya ke sini. Jadi nanti ikut ujian bersama di sini. Mereka belajar di berbagai komunitas. Sekolah komunitas kayak PHI, Persatuan Homeschooling. Terus bimbel-bimbel, rumah-rumah tahfiz, mereka nginduknya ke sini. Jadi kita berikan kemudahan, yang penting mereka punya ijazah yang bisa disetarakan gitu. Sekolah Master Indonesia pun juga dinilai cukup mudah dalam hal birokrasi pendaftaran. Hal ini diungkapkan oleh salah satu alumni Sekolah Master Indonesia, Andika Ramadan, ketika ia dahulu mendaftar. Jadi, pandangan saya nih Mas, sebagai anak yang pernah sekolah di Sekolah Master itu adalah sekolah yang paling tidak meribetkan hal-hal administratif untuk orang-orang yang pengen sekolah di situ. Ya, jadi ketika saya daftar ke sana, itu cuma ditanya sama Pak Rohim waktu itu, niat sekolah, gitu kan? Niat Pak, mau sekolah, mau Pak, ya udah sekolah hari ini. Jadi nggak ada tuh ya proses administrasi yang harus saya lengkapi, itu bisa menyusul semuanya. Meski sudah memiliki sistem yang baik dalam proses pembelajaran dan kaderisasinya, namun masih ada saja yang memandang miring terhadap Sekolah Master Indonesia. Salah satu murid Sekolah Master Indonesia, Hesti, pernah mendengar sendiri anggapan miring tersebut ketika ia berniat melanjutkan sekolah tingkat SMA di Sekolah Master Indonesia. Awalnya sih juga pernah digituin, kenapa masuk ke master, kan nilainya bagus. Kamu nggak malu, nggak dari penampilan dia kayak gitu. Dia kan untuk sekolah anak-anak jalanan. Sih dengan tegasnya sih bilang, kenapa harus malu? Kalau dia aja mengajarin kebaikan untuk kita. Pendidikan nggak jauh beda dari
sekolah-sekolah umum Esi gitu. Setelah itu kayak Esi berjalannya waktu setahun, Esi sekolah di situ, Esi ngerasain kayak, oh ternyata pandangan mereka salah gitu. Mereka belum masuk ke lingkungan master. Coba kalau mereka udah masuk ke lingkungan master itu, mereka nggak akan berucap hal itu.